Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memulai pembacaan kitab Syarah Aqidatul Wasithiyah. Qala al-musannif, berkata al-musannif, penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim.
syarah ibtada al-musannifu rahimahullahu kitabahu bil basmalati. Musannif itu penulis dari kitab ini memulai rahimahullahu taala kitabahu, kitab beliau bil basmalati, dengan bacaan basmalah. Kalau bacaannya namanya kita baca bismillah, kalau bacaannya bacaan bismillah atau bacaan bismillahirrahmanirrahim itu disebut dengan istilah bacaan basmalah. Dan beliau memulai kitabnya dengan bacaan basmalah itu dalam rangka iktidaan bil kitabil aziz, dalam rangka untuk mengikuti atau mencontoh kitab yang mulia yaitu Al-Quran Al-Karim, haitsu ja'at al-basmalatu, di mana telah datang basmalah itu fi ibtida'i kulli suratin, pada awal atau permulaan dari setiap surah. Ma ada surata Bara'ah, kecuali surah Bara'ah, itu surah apa? Surah At-Taubah. Demikian juga waqtidaan bin nabiyyi, dalam rangka untuk mengikuti atau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana yabda'u biha fi mukatabatihi, di mana beliau dulu biasa membuka dengan bacaan basmalah fi mukatabatihi, di dalam tulisan-tulisan atau surat-surat beliau yang beliau kirimkan kepada para penguasa atau raja-raja di sekitar Jaziratul Arab. Baik. Berkaitan dengan basmalah, maka ada sisi faidah fikih yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, jika bacaan basmalah itu adalah bacaan yang disepakati, maka para ulama bersepakat bahwasanya ada di dalam salah satu ayat di dalam surah An-Naml. Bacaan bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalam surah An-Naml. Itulah bacaan yang ada di dalam suratnya Nabi Sulaiman ketika dikirimkan kepada Ratu Bilqis di Saba, di mana disebutkan di dalam ayatnya, wa qalat inni ulqiya ilayya kitabun karim. Maka Ratu Bilqis atau Ratu Saba itu mengatakan, sesungguhnya telah dikirimkan kepadaku kitab yang mulia atau surat yang mulia. Bagaimana ayat setelahnya? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman. Sulaiman di mana? Kalau di Sabah itu negeri mana? Yaman. Itu sisa-sisa reruntuhan dari istananya masih ada di Sabah. Kemudian Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman adanya di mana? Di Palestina. Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman itu adanya di Palestina. Jadi burung hud-hud yang membawa suratnya Nabi Sulaiman itu terbang dari Palestina ke Sabah di Yaman. Jauh sekali. Kalau naik pesawat mungkin sekarang sekitar 3 jaman. Naik pesawat itu sekitar 3 jaman. Karena dari Sonaa ke Jeddah itu sekitar 1,5 jam. Maka para ulama bersepakat bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat di dalam surah An-Naml. Tayyib. Kemudian para ulama berbeda pendapat
apakah bacaan basmalah itu adalah bagian dari surah di dalam surah-surah Al-Quran atau tidak, maka para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Dan yang rajih, yang lebih kuat pendapatnya, bahwa bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatun mustaqillah, ayat yang diturunkan secara tersendiri untuk menjadi fasal, pemisah antara setiap surah yang ada, untuk menjadi apa? Pemisah di antara surah yang ada. Termasuk apa yang diperselisihkan di dalam surah Al-Fatihah. Maka pendapat yang paling kuat juga mengatakan bahwasanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Dan kita dapatkan di dalam penjelasan para ulama, masyhur di kalangan para ulama Syafi'iyah, termasuk mendapat beliau sendiri Al-Imam Asy-Syafi'i, maka beliau berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah awal dari surah Al-Fatihah. Hanya saja di dalam masalah ini, pendapat yang rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, sekaligus bukan bagian dari semua surah yang ada, kecuali apa yang ada di pertengahan di dalam surah An-Naml. Dan dalil yang dijadikan hujah oleh para ulama, di antaranya disebutkan di dalam hadis yang sahih, maka ketika Rasulullah SAW membacakan ayat yang turun kepada beliau yang ada di dalam surah Al-Alaq, maka beliau langsung membacanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima. Dan beliau tidak mengawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sunan, para ahlu sunan, beliau mengatakan suratun minal Quran salasuna ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Ada satu surah di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan bisa memberikan syafaat kepada seseorang hingga dia diampuni dosa-dosanya. Surah apa ini? Nah, surah yang ada ayatnya 30 ayat itu surah apa ini? Surah Al-Mulk. Dan beliau membaca ayatnya, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan beliau tidak mengawalinya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalil yang lain yang lebih jelas lagi disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku telah membagi salat itu antara diriku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa idza qala al-'abdu, maka jika hamba itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala berfirman, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah asna 'alayya 'abdi. Jika dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah menyanjungku. Fa idza qala, jika dia mengatakan Maliki Yaumiddin,
Qala Allah Ta'ala berfirman, majadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Terus sampai akhir hadis. Dan ini di antara hadis yang menunjukkan keutamaan yang besar dari surah Al-Fatihah, yang kita diperintahkan atau diwajibkan untuk membacanya minimal berapa kali dalam sehari semalam? 17 kali. Sehingga apa yang ada di dalam hadis ini adalah hujjah bahwasanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dari bagian surah Al-Fatihah, demikian juga bukan bagian dari surah-surah yang lain. Akan tapi itu adalah ayat mustaqillah, ayat yang diturunkan secara tersendiri untuk menjadi pemisah di antara dua surah. Baik. Wa qaluhu, kemudian kata beliau, Bismillahi al-ba'u lil isti'anah. Al-ba' yaitu huruf ba, bismillah. Bi itu lil isti'anah, untuk menunjukkan isti'anah. Apa makna isti'anah? Permintaan pertolongan. Dan sebagian di antara orang-orang yang ada di dalam jamaah-jamaah di zaman dahulu, yang mereka menisbahkan kepada agama Islam ini, sebagian di antara mereka mengatakan ba itu adalah lil musahabah. Apa makna musahabah? Penyertaan. Sebagaimana masyhur ini ucapan dari Az-Zamakhsyari, pengarang dari kitab tafsir yang terkenal, yaitu Al-Kasyaf. Hanya saja Al-Kasyaf ini banyak diisi dengan pemikiran-pemikiran orang-orang Mu'tazilah, sehingga yang benar bahwasanya ba di dalam kata bismillah itu maknanya lil isti'anah. Maknanya lil isti'anah, itu meminta pertolongan. Kemudian bismi itu asalnya bi dan ismi, ismun. Kemudian dibolehkan ketika isim kata ismun itu diawali dengan huruf ba, maka alif dan hamzahnya itu dibuang, sehingga langsung dibaca bismi. Wal ismu fil lughati, dan ismu, al-ismu fil lughati di dalam bahasa Arab itu maknanya madalla ala musamman, apa yang menunjukkan pada sesuatu yang dinamakan atau ditetapkan namanya. Wa inda nahwiyin, dan menurut para ulama ahli nahwu, makna al-ismu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa lam yaqtarin bi zamanin. Apa yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak dikaitkan dengan suatu zaman atau waktu. Kemudian kata beliau, wal jar wal majruru, dan huruf jar dan majrur, huruf jar dan isim yang majrur setelahnya, muta'alliqun bi mahdhufin, itu dikaitkan dengan sesuatu yang mahdhuf, satu yang dibuang, yang bagi ayyuqaddara mutaakhiran, yang seyogianya atau sebaiknya itu ditakdirkan mutaakhiran, dalam keadaan diakhirkan, liyufidal hasra, untuk memberikan faedah al-hasra, yaitu apa? Pembatasan. Jadi bismillahi, bismi, ba di sana isti'anah. Kemudian jar majrur bismi, kemudian mudhaf kepada Allah, itu
dikaitkan dengan sesuatu yang dibuang. Dan para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan takdirnya adalah fi'il yang dibuang. Dan sebagian lagi mengatakan takdirnya adalah isim yang dibuang. Ya, kalau isim yang dibuang berarti bagaimana? Bismillahi akli. Dengan pertolongan Allah aku makan atau makanku. Wa kitabati, dan menulisku. Ini kalau takdirnya dengan isim. Hanya saja yang benar dalam masalah ini, takdirnya yang benar adalah yang mahdhuf di situ adalah fi'il. Adalah fi'il. Ya, karena asal dari perbuatan adalah fi'il. Dan fi'il yang dimaksudkan dari 3 macam fi'il yang ada, maka yang dimaksudkan dengan fi'il itu adalah fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena menunjukkan makna apa? At-tajaddud wal istimrar. Ada makna sesuatu yang berubah-ubah terus, dan ada maknanya istimrar, sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Sehingga takdirnya apa? Bismillahi aktubu. Dengan meminta pertolongan kepada Allah aku menulis. Bismillahi akulu. Dengan minta pertolongan kepada Allah aku makan, dan seterusnya. Dan ini yang dirajihkan oleh kebanyakan para ulama. Yang pertama maknanya isti'anah, kemudian yang kedua maknanya apa? Dia dikaitkan dengan fi'il mudhari yang dibuang. Dan ini ternyata hal yang disebutkan pula di dalam sebagian ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana awal dari surah Al-Alaq, Allah Ta'ala berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu, atau dengan pertolongan melalui nama Rabbmu, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq ila akhir al-ayah. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah Hud. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahi majriha wa mursaha. Surah apa ini? Surah Hud. Kisah tentang siapa? Nabi Nuh. Jadi ketika Allah curahkan air bah dari langit terus menerus, kemudian Allah pancarkan mata air dari bumi, sehingga kapal Nabi Nuh yang sebetulnya ada di atas gunung, ya, karena mencari kayunya dekat gunung, itu sudah mulai bergerak. Maka setelahnya dikatakan di dalam ayatnya, Bismillahi majriha wa mursaha. Majriha dibaca imalah, asalnya majroha, majron, dari kata fi'il madhi apa? Jara yajri jiryanan, jarin, majriyun, majron, mijron, majraha. Kemudian boleh dibaca imalah menjadi majriha. Bismillahi majriha, maka dengan pertolongan Allah lah majriha, berlayarnya kapal itu. Tidak mungkin kapal itu bisa berlayar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga faedah yang bisa kita dapatkan di dalam bacaan awal, yaitu bismillah, bahwa tidak akan ada daya dan kekuatan bagi kita untuk melakukan perkara apapun di dalam kehidupan kita kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita untuk banyak membaca kalimat thayyibah. Itulah kanzun min kunuzil jannah, perbendaraan dari perbendaraan surga. Itu bacaan apa? La haula wala quwwata illa billah.
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Illa billahi bi di sana bi ba isti'anah. Demikian juga doa-doa dan zikir-zikir yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk memulai setiap perbuatan, suatu amalan, suatu kegiatan, maka Rasulullah banyak memerintahkan kepada kita untuk mengawali dengan membaca doa agar Allah memberikan apa? Memberikan pertolongannya, kemudahannya, sekaligus keberkahannya. Sekaligus keberkahannya. Karena disebutkan oleh beliau liyufidal hasra, untuk memberikan pembatasan. Karena tidak akan ada kekuatan pada diri kita di dalam melakukan perkara apapun kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Doa-doa Rasulullah yang diperintahkan kepada kita untuk membacanya ketika mengawali suatu perbuatan. Misal apa? Ketika mau banyak. Ketika mau apa? Melepas pakaian, baca bismillah. Agar menghalangi syaitan untuk bisa melihat aurat kita. Benar apa lagi? Baca ketika makan. Yang rajih baca apa? Bismillah. Karena riwayat hadisnya mengatakan seperti itu. Rasulullah hanya mencukupkan membaca bismillah. Adapun apa yang disebutkan di dalam hadis, Allahumma barik lana fima razaqtana dan seterusnya, itu hadisnya dhaif. Kemudian apa lagi? Ketika hendak masuk rumah, apa bacaan doanya? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Bismillah, dengan pertolongan Allah kita masuk, dengan pertolongan Allah kita keluar, dan kepada Rabb kita, hanya kepada Rabb kita lah kita bertawakal. Apa faedahnya? Ya, agar tidak ada itu makhluk-makhluk jahat, binatang-binatang jahat yang ikut masuk. Terutama kalau kita setelah safar yang jauh. Terutama ketika safar yang jauh, atau setiap kali kita hendak masuk rumah, maka kita biasakan membaca doa ini. Ya, kalau doa masuk rumah banyak dilalaikan. Kalau keluar rumah mungkin kita masih ingat. Kalau keluar rumah baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini kalau keluar rumah mungkin banyak kita hafal dan memang harus dibiasakan. Meskipun mungkin cuman sekedar nyapu halaman rumah, bersih-bersih di depan rumah. Ya, karena siapa tahu gangguan dari pengaruh-pengaruh jahat, sihir-sihir yang jahat itu bisa menghampiri kita tanpa kita sadari. Dulu pernah ada yang cerita seorang ustadz, dan ini hal yang mungkin sering kita dengar juga. Ada ibu-ibu sekedar dia keluar rumah nyapu halaman, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang menepuk bahunya, tepuk bahunya, pura-pura kenal. Setelah itu disuruh ngambil perhiasannya, diambil semua, bawa pergi. Setelah orangnya pergi baru ingat, sadar. Mungkin bisa jadi ibu ini memang tidak baca doa ketika keluar rumah. Karena Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, kapan kita membaca bacaan doa keluar rumah ini, maka syaitan akan berkata kepada sesamanya, tidak ada kekuasaan lagi bagi kalian untuk orang ini. Karena Nabi SAW telah mengatakan apa? Bagaimana hadisnya? Nah, dia telah apa? Telah dicukupi, dia telah dilindungi. Baik. Kemudian kapan lagi kita membaca bismillah? Ketika hendak tidur. Bismillah gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Kemudian kapan lagi? Ketika hendak masuk ke kamar mandi. Meskipun ada sebagian yang berpendapat awal bacaan bismillah itu lemah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Agar syaitan tidak bisa melihat aurat kita atau mengganggu kita. Kemudian apa lagi?
ketika mendatangi istrinya. Yang kecil-kecil tidak paham, biarin saja. Ketika mendatangi istrinya, maka disyariatkan untuk membacanya. Biar apa? Biar syaitan tidak ikut andil di dalamnya. Karena syaitan bisa ikut andil itu kalau kita lupa. Dan kata para ulama, seandainya yang membaca cukup suaminya saja, maka sudah cukup. Karena memang riwayat hadisnya dikatakan, idza ata ahadukum ahlahu, jika salah seorang di antara kalian itu hendak mendatangi istrinya, maka hendaknya dia membaca bacaan itu, bismillah dan seterusnya. Maka dohir dari hadisnya berarti yang diperintahkan membaca siapa? Suaminya. Maka tapi kalau dua-duanya membaca, maka itu lebih utama. Tapi seandainya suaminya saja membaca, maka itu sudah cukup. Ayo. Ada lagi? Kapan baca bismillah? Ya, semua aktivitas mengangkat beban yang berat, melakukan sesuatu yang berat, maka semuanya kita awali dengan bacaan bismillah. Dan faedah yang dijelaskan oleh para ulama, kapan seorang beristiqamah di dalam menjaga zikir-zikirnya, bacaan-bacaan doanya, yang ketika dia tidak hafal, maka dia berusaha menghafalkannya sedikit demi sedikit. Maka di antara faedahnya akan semakin menumbuhkan iftiqar. Apa iftiqar? Rasa butuhnya kita kepada pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian. Termasuk juga zikir, salah satu zikir dari zikir-zikir pagi dan sore. Di antara yang utamanya akan bisa menjadikan penghalang dari datangnya penyakit. Bacanya bagaimana? Bismillah la yadurru. Saya itu lupa sendiri malahan. Bismillah la yadurru min syai'in fil ardi wala fis sama. Bismillah la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini dibaca berapa kali? 3 kali. Ketika di zikir pagi maupun zikir sore. Baik. Maka setelahnya, wallahi bismillahi, maka Allahi alamun ala dzatil muqaddasah. Allah itu alamun, tanda ala dzatil muqaddasah, atas zat yang disucikan. Wa maknahu, dan maknanya dzul uluhiyah wal ubudiyah. Maknanya adalah zat yang memiliki hak uluhiyah untuk diibadahi, wal ubudiyah, dan untuk diibadahi sama, untuk dihamba. Ala khalqi ajma'in, atas semua dari makhluk-makhluknya. Ini Allah. Allah yang mana dzul uluhiyah wal ubudiyah. Kenapa Allah memiliki hak untuk diibadahi? Apa jawabannya? Karena Allah adalah Rabb. Allah itu mempunyai sifat-sifat rububiyah. Allah adalah pencipta kita, penguasa kita dan pengatur alam semesta ini, yang memberikan rezeki dan semua kenikmatan kepada kita. Maka zat seperti inilah yang wajib untuk kita ibadahi, atau zat seperti inilah yang satu-satunya berhak untuk diberikan ubudiyah, penghambaan kepadanya. Mushtaqun min alaha ya'lahu uluhatan. Mushtaq itu diambil dari fi'il alaha ya'lahu uluhah, bimakna abada ya'budu ibadatan. Bimakna apa? Abada ya'budu. Abada maknanya apa? Menyembah atau beribadah. Maka sama, alaha ya'lahu itu maknanya abada ya'budu. Fallahu ilahun,
Maka Allah itu maknanya ilahun, ilah bimakna ma'luhun, ma'budun. Allah itu dikata ilahun. Ilahun maknanya ma'luh, ma'budun. Jadi kata abada ya'budu, ma'budun, yaitu Allah itu zat yang berhak untuk diibadahi. Zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ini makna dari Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kata Ar-Rahman Ar-Rahim, kata beliau, ismani karimani min asma'ihil husna, adalah dua nama yang mulia dari nama-nama Allah yang husna. Dari nama-nama Allah yang husna itu al-asma' al-husna. Apa makna al-husna? Balighatun fil husni ghayatuhu. Al-husna maknanya balighatun fil husni ghayatuhu, yaitu yang mencapai puncak kebagusannya atau kebaikannya atau keindahannya. Al-husna, al-asmaul husna itu nama-nama yang mencapai puncak keindahannya. Yang terkandung di dalamnya semua sifat-sifat yang mulia dan sempurna dari segala sisi, dan tidak ada kekurangan pun dari segala sisi manapun. Ada pada setiap nama Allah itu kandungan sifat Allah yang sempurna dan tidak ada kekurangan dari segala sisi. Dallani ala ittisafihi ta'ala birrahmati. Yang dua nama Allah Ar-Rahmanir Rahim ini, dallani, itu menunjukkan ala ittisafihi ta'ala, tersifatinya Allah Subhanahu wa ta'ala birrahmah, dengan sifat ar-rahmah. Apa sifat rahmah? Kasih sayang. Yang kalau diartikan dalam terjemahannya Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Ala ma yaliku bijalalihi, yang berdasarkan apa yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita melihat keyakinan orang-orang yang lain, seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, maka mereka mengingkari semua sifat-sifat bagi Allah. Kemudian kalau orang-orang Asy'ariyah atau Asy'ariyah, maka mereka menetapkan hanya berapa? 13 sifat saja. Yang kemudian ditambah lagi oleh orang-orang Maturidiyah jadi 20 sifat. Jadi asalnya kullabiyah itu 7 sifat, ditambah lagi sama Asy'ariyah itu menjadi 13 sifat, ditambah lagi sama orang-orang Maturidiyah menjadi 20 sifat. Maka di antara 20 sifat itu ada tidak sifat rahmah bagi Allah? Tidak. Tidak ada sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang benar dan selamat di dalam masalah ini, apa yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah, bahwa wajib bagi kita untuk menetapkan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita meniadakannya, menafikannya, tidak boleh juga mentakwilnya. Sebagaimana orang-orang Asy'ariyah, nanti akan ada perinciannya tersendiri. Mereka mengatakan sifat ar-rahmahnya Allah itu dengan apa? Sifat iradatul ihsan atau iradatus sawab. Sifat rahmah itu maknanya sifat kehendak Allah untuk memberikan kebaikan atau memberikan pahala.
Yang mereka menetapkan sifat iradah ini bagian dari 20 sifat. Tapi mereka tidak menetapkan sifat rahmah. Padahal penyebutan sifat iradah dibandingkan sifat rahmanya Allah itu lebih banyak sifat rahmanya Allah. Kalau dikumpulkan dari semua ayat-ayat di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian Ar-Rahman itu Dzur-Rahmah al-'Ammah li jami'il makhluqat. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman itu Dzur-Rahmah. Allah memiliki rahmah kasih sayang al-'Ammah yang meluas atau mencakup li jami'il makhluqat, kepada seluruh makhluk-makhluknya. Kepada seluruh makhluk-makhluknya. Ini sifat apa? Nama Allah Ar-Rahman. Maknanya apa? Dzur-Rahmah al-'Ammah. Atau dalam ibarah yang lain, Al-Imam Al-Qayyim mengatakan Dzur-Rahmah al-Wasi'ah. Sehingga sifat rahmahnya Allah itu mencakup seluruh makhluk. Semua manusia dan semua bangsa jinnya, semua manusia baik yang mukmin maupun yang kafirnya. Demikian juga bangsa binatang, maka semuanya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu kebaikan pun yang Allah turunkan dari kenikmatannya, dari rezekinya, maka itu adalah asar min asari rahmatillah. Tidak ada kebaikan pun yang ada di dunia ini kecuali itu adalah asar, pengaruh atau sebab dari asar min rahmatillah, dari asar dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sehingga orang-orang yang kafir semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Apa buktinya? Ya, karena Allah memberikan rezeki kepada mereka, tidak? Allah memberikan rezeki kepada mereka. Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Allah berikan karunia kepada mereka. Dan itu disebutkan di dalam hadisnya, meskipun mereka hatinya itu kufur, akan tetapi sebetulnya setiap bagian yang paling terkecil dari jasad mereka itu senantiasa bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa yang disebutkan oleh para ulama makna dari ayat dalam surah Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih. Ada rabbihnya. Dan tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memuji Rabbnya. Sehingga jasad mereka, orang-orang kafir itu, dari mulai rambutnya, tulangnya, kulitnya, dagingnya, semua bertasbih. Hanya saja hatinya mengingkari. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan dan rezeki kepada mereka. Ini asar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang luas. Baik. Kemudian War-Rahim, adapun Rahim itu Dzur-Rahmah al-Khassah bil mu'minin. Maknanya Dzur-Rahmah, Allah memiliki rahmat al-Khassah yang apa? Yang khusus bil mu'minin, yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Ya, sehingga rahmat yang khusus ini adalah rahmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dan itu maknanya lebih khusus berkaitan dengan taufik dan hidayahnya. Itulah apa yang Allah berikan kepada orang yang beriman dari taufik, hidayah, ta'yin, an-nasr, pertolongannya, keberkahannya, bimbingannya. Itulah yang Allah hanya akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman,
huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang senantiasa bersalawat kepada kalian. Kalau Allah bersalawat kepada hambanya, apa makna salawat di sini? Kalau Allah bersalawat kepada hambanya, apa makna salawat? Maknanya apa? Ad-du'a. Apa namanya? As-sana. Maknanya adalah as-sana, pujian. Maknanya adalah as-sana atau pujian. Kemudian wa malaikatuhu, dan juga para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada kalian. Nah, kalau dari selain Allah, dari para malaikat kepada manusia atau hamba-hamba Allah untuk nabi kita, maka apa makna salawat di sini? Maknanya adalah ad-du'a. Maknanya adalah doa. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar Allah mengeluarkan kalian dari semua kegelapan ilan nuri, kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu rahim, maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah itu maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Artinya ketika rahim itu maknanya durrahmah al-khassah atau al-wasilah, rahmat yang khusus yang Allah sampaikan, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Itulah untuk orang-orang yang beriman. Maka kata nama Allah Ar-Rahim itu hanya disebutkan berkaitan untuk orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Kenapa? Dikaitkan dengan tadi Allah bersolawat untuk hambanya, artinya Allah memuji mereka. Kemudian para malaikat bersolawat kepada makhluk, bersolawat untuk kaum mukminin. Itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Kemudian di antaranya juga dalam ayat yang lain, dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penyantun dan maha penyayang kepada mereka. Yaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Sehingga para ulama memberikan kesimpulan di dalam menjelaskan makna dari Ar-Rahmanir Rahim. Antum catat saja. Yang pertama, Ar-Rahman itu adalah udah masuk waktu Isya ya. Tolong dianteni dulu saja.
Taib. Perbedaan di antara nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama, Ar-Rahman itu dallun ala as-sifati dzatiyah. Ar-Rahman itu menunjukkan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Apa maknanya sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah itu Allah la yazalu wa lam yazal muttasifan bihi. Allah itu senantiasa tersifati dengannya, atau sesuatu yang senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sifat dzatiyah. Sehingga di dalam Al-Qur'an tidak pernah nama Allah Ar-Rahman itu bentuknya muta'addi. Tidak pernah apa? Nama Allah Ar-Rahman bentuknya muta'addi. Muta'addi itu apa? Membutuhkan objek. Tidak pernah bentuknya muta'addi atau membutuhkan objek. Ini sifat apa? Nama Allah Ar-Rahman. Ya, menunjukkan sifat dzatiyah. Kemudian yang kedua, kalau sifat nama Allah Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahim itu menunjukkan sifat fi'liyah. Menunjukkan apa? Sifat fi'liyah muta'alliqah bil marhum, yang senantiasa berkaitan dengan siapa yang dikasihi. Senantiasa berkaitan dengan yang dikasihi. Sehingga yang ada di dalam Al-Quran, kalau Allah menyebutkan nama Allah Ar-Rahim, jika dikaitkan kepada makhluk, maka yang ada namanya Allah adalah Ar-Rahim, bukan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman itu sifat dzatiyah, kalau Ar-Rahim itu sifat fi'liyah yang muta'alliqah bil marhum, berkaitan dengan apa? Siapa yang dikasihi. Tayyib, paham ya? Bagi antum yang istilah-istilah nahwu belum terbiasa, biarkan saja. Kemudian yang kedua, nama Allah Ar-Rahman itu khasul lafdi. Khasul lafdi, khusus pada lafadznya. Amul makna, umum pada maknanya. Khasul lafdi wa amul makna, khusus pada lafadznya dan umum pada maknanya. Kenapa dikatakan khasul lafdi? Apa maknanya khasul lafdi? Karena nama Allah Ar-Rahman itu tidak boleh berserikat padanya makhluk. Sehingga tidak boleh kita memberikan nama anak kita nama Rahman saja. Tidak boleh. Karena tidak mungkin kita mempunyai sifat yang terkandung di dalamnya. Tidak mungkin kita menyayangi semua makhluk. Tidak mungkin. Makanya tidak boleh memberikan nama Rahman. Tapi kalau bolehnya ketika dia dikaitkan dengan ubudiyah. Tambahi apa di depannya? Abdun. Jadi Abdurrahman. Itu baru boleh. Kemudian amul makna. Apa makna amul makna? Am dari sisi makna. Karena kasih sayang Allah meliputi apa? Semua makhluk. Karena kasih sayang Allah itu meliputi semua makhluk-makhluknya. Sehingga kebalikannya, nama Allah Ar-Rahim itu amul lafdi. Masih lafaz yang didahulukan tapi pakai am. Amul lafdi wa khasul makna. Umum pada lafadznya dan khusus pada maknanya. Ya, kalau begitu, apa maknanya amul lafdi?
dikaitkan dengan nama Allah Rahman tadi. Kalau dikatakan Ar-Rahim itu amul lafzi, umum secara lafaz. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tadi penjelasan yang Ar-Rahman tadi apa? Berarti boleh apa? Boleh menggunakan nama Rahim untuk apa? Untuk manusia. Untuk anak yang lahir boleh dikatakan Rahim. Misalkan namanya Rahim saja. Ada yang ketawa ini. Namanya Rahim saja itu boleh. Tapi paling bagusnya ketika ditambahi ubudiyah. Tambah apa? Abdurrahim. Kemudian khasul makna. Apa maknanya? Karena rahmatnya Allah khusus untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, ini perbedaan antara nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian dari sisi apa? Bentuk namanya atau bentuk penyebutannya itu, kalau Rahim itu boleh dimusannakan atau dijamakkan. Jadi Rahimani atau Rahimatun. Karena tidak boleh jamak mudzakkar salim. Kalau Rahman boleh tidak? Tidak boleh. Tidak ada dikenal Rahmanani atau Rahmanatun, tidak boleh. Kalau Rahim itu boleh. Baik. Sampai di sini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tanya. Nah, kenapa surah At-Taubah atau Al-Bara'ah itu tidak boleh diawali dengan bacaan Bismillah? Kalau misalnya kita baca surah At-Taubah, apa awalnya ayatnya? Bara'ah. Bara'ah itu maknanya apa? Berlepas diri. Nah, kenapa tidak boleh surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah itu diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tidak boleh? Maka disebutkan faedahnya yang tadi kelewat. Yang pertama, bahwa surah Al-Anfal itu surah sebelum surah At-Taubah kan surah apa? Surah Al-Anfal. Dan surah At-Taubah itu seperti surah yang satu dari sisi apa? Dari sisi maksudnya. Dari sisi apa? Maksud atau kandungannya. Jadi anna taubah wal anfal itu kasuratil wahidah fil maksud. Karena surah Al-Anfal itu penyebutan dzikrul uhud. Kemudian surah At-Taubah itu penyebutan raf'ul uhud. Dalam surah Al-Anfal itu menetapkan adanya perjanjian, kemudian At-Taubah mengangkat atau menghilangkan perjanjian. Sehingga dari sisi kandungan itu seperti ayat yang satu. Jadi kalau digabungkan itu bisa berapa? Lumayan panjang. Karena Al-Anfal itu 10 halaman, surah At-Taubah berapa? Ya, hampir 2 juz itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anna tasmiyah rahmatun. Bahwasanya tasmiyah atau bacaan basmalah itu rahmah, wa rahmatu amanun, dan rahmah itu adalah amanun, keamanan.
Adapun surah Bara'ah atau surah At-Taubah nazalat litabarri wa raf'il aman. Itu turun untuk menunjukkan apa? Tabarri, berlepas dirinya Allah dan Rasulnya kepada perbuatan orang-orang munafikun dan orang-orang musyrikun. Wa raf'il aman, dan apa? Menghilangkan rasa aman. Oleh karena itulah ya, kalau kita membaca surah Al-Anfal sama surah At-Taubah, itu di dalamnya banyak sekali didapatkan celaan untuk orang-orang munafikun, untuk celaan orang-orang musyrikun. Ya, karena mereka apa? Mereka telah melanggar perjanjian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perkara yang kedua ini diingkari oleh sebagian para ulama. Sebab yang perkara yang kedua ini diingkari oleh sebagian para ulama. Kenapa? Ya, karena mereka membandingkan dengan surah yang lain seperti surah Al-Humazah. Kan langsung disebutkan wailul likulli humazatin lumazah. Itu kan juga celaan. Tapi kenapa boleh atau tidak ada larangan untuk diawali dengan bacaan basmalah. Demikian juga wailul lil mutaffifin, itu juga celaan. Nah, sehingga ada sebagian yang mengatakan ini bukan alasan, bukan apa? Hujjah. Kemudian ada yang mengatakan yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau menulis perjanjian Hudaybiyah dan ketika beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim, maka mereka menolaknya. Mereka orang-orang musyrikun itu menolaknya. Waktu itu utusan mereka Suhail bin Amr yang pada saat itu masih musyrik, belum masuk Islam, itu menolaknya karena mereka tidak mengenal apa nama Allah Ar-Rahmanir Rahim itu. Mereka tidak mengenal nama Allah Ar-Rahmanir Rahim. Lalu memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghapusnya, merubah menjadi Bismika Allahumma. Nah, kalau ucapan ini orang-orang musyrikun Quraisy itu mengenalnya. Maka ditulislah perjanjian Hudaybiyah itu, dan Bismillahirrahmanirrahim yang awalnya ditulis itu dihilangkan. Dan apa yang disebutkan di dalam perjanjian Hudaybiyah ini apa yang disebutkan kandungannya di dalam surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Sebagaimana di dalam beberapa ayat itu disebutkan wahum yakfuruna birrahman. Mereka itu senantiasa mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Ini celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikun. Mereka mengaku mengenal Allah, mereka mengaku mengagungkan Allah, tapi tidak mengenal nama Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ada pertanyaan? Fadhal. Baca di mengawali At-Taubahnya itu Pak ya. Sayangnya tidak disebutkan penjelasannya di sini. Nah, coba nanti saya cari. Hukum ya. Ada faedah? Tafadhal. Nah. Awal Al-Bara'ah diawali basmalah. Setiap surah. Nah. Kalau sebabnya saya tidak tahu. Tapi yang disebutkan oleh para ulama, mereka merojehkan. Jadi sebagian para ulama ada yang mengatakan bismillah itu diturunkan di awal semua surah. Artinya setiap surah itu diawali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagian para ulama, sebagaimana tadi disebutkan beberapa dalil yang menunjukkan hujahnya,
Seperti awal hadis yang menunjukkan awal surah apa tadi? Surah Al-Alaq. Beliau Rasulullah langsung menyebutkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Demikian juga surah Al-Mulk. Beliau langsung juga menyebutkan itu. Suratun fil Quran salasuna ayah. Ada surah di dalam Al-Quran yang isinya 30 ayat yang bisa memberikan apa? Syafaat kepada orang yang membacanya. Maka disebutkan surah apa? Al-Mulk. Dan beliau langsung membaca tabarakalladzi biyadihil mulk. Sehingga dikatakan oleh para ulama yang merojekkan itu bukan apa? Bagian dari surah atau bukan awal pembuka dari surah, tapi dikatakan itu ayatun mustaqillah. Ayat yang diturunkan tersendiri untuk menjadi fasal, pemisah antara surah satu dengan surah setelahnya. Nah, sehingga oleh para ulama ditulis sebagai ayat yang membuka setiap surah. Sedangkan di dalam faidah fikih yang mungkin antum pernah dapatkan juga, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal ketika membaca setiap surah bagaimana hukumnya? Sunnah. Hukumnya sunnah. Termasuk dalam surah Al-Fatihah, sebagian para ulama mengatakan awal ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, akan tapi yang rajih sebagaimana hadis Abu Hurairah tadi, maka Rasulullah langsung membaca ketika Allah Ta'ala berfirman, qasamtu baini wa baina abdi nisfain, aku membagi antara diriku dan antara hambaku dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka kemudian beliau langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa idza qala, dan jika dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Ta'ala berfirman hamadani abdi, dan seterusnya. Sehingga kenapa ditulis ya? Berarti ketika dikatakan itu ayat mustaqilah yang diturunkan khusus untuk memulai, sehingga ditulis seperti itu. Tapi tidak dikatakan itu bagian dari surah. Tidak dikatakan bagian dari surah. Baik. Ada yang lain? Kalau ada seperti ini ada pertanyaan yang saya tidak bisa, antum cari pakai bahasa Arab bisa. Hukmu qiraatil basmalah fi awali surati Taubah. Itu muncul nanti sampaikan. Maksudnya tidak perlu nunggu besok. Tidak perlu nunggu sampai hari Senin. Cuman baca bahasa Arabnya itu dipahami. Ada yang lain? Cukup ya? Nah, sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.